Hai teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Bunda Alia. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya, amin. Oke, langsung aja ke videonya. Sesuai dengan judul, kali ini saya tuh lagi unboxing kebutuhan gratis. Karena belanjaan saya itu masih agak lumayan banyak banget, sedangkan vouchernya itu cuma berlaku 1 minggu. Jadi ini saya ngambilnya itu emang barang-barang yang benar-benar dibutuhkan aja. Nah, ini saya belanjanya itu di Indomaret, beneran gratis, gak bayar sama sekali. Ini saya belanjanya itu pakainya voucher. Untuk vouchernya ini sekitar 400 ribuan. BTW mohon maaf banget nih teman-teman semua, saya ada ngambil aqua, beneran saya tuh lupa banget. Mungkin karena dulu-dulu udah kebiasaan kali ya ngambilnya itu aqua, makanya saya tadi ngambilnya itu aqua. Kalau untuk belanjaan yang lain-lainnya insya Allah aman ya, saya ngambilnya itu yang barang-barang emang gak diboykot. Oke, untuk belanjaannya udah langsung saya masukin ke dalam wadahnya ataupun ke dalam lemarinya masing-masing. Kalau untuk jajanan saya masukin ke dalam lemari roti. Mungkin ada sebagian teman-teman yang nanya kali ya, kok Bunda Ala bisa dapat voucher gratis sekitar 400 ribuan. Kalau misalkan saya ceritain kayaknya sih agak lumayan sedih ya, tapi ya ya udahlah, saya ceritain aja ya di sini sambil saya tuh masak-masak. Jadi pas awal-awal puasa, baru puasa tuh sekitar 3 ataupun 5 harian, saya kalau lupa ingat, Pak suami saya tuh di opnam. Nah, di opnamnya itu sekitar 2 harian aja. Waktu di opnam, Pak suami saya tuh pakainya kan asuransi. Nah, asuransinya itu kan Sinarmas. Nah, alhamdulillah banget pakai asuransi itu kan bisa ya. Nah, di Rumah Sakit Permata tuh yang ada di Karawang, Rumah Sakit Permata itu tergolong rumah sakit baru. Tapi ya nggak baru-baru amat gitu sih. Mungkin udah beroperasi sekitar 1 ataupun 2 tahunan gitu. Saya juga agak lupa ingat. Nah, waktu dijelasin di adminnya, katanya kalau misalkan pakai asuransi Sinarmas itu ya entah asuransi apapun mungkin bisa ya. Katanya kalau misalkan pakai asuransi itu dapat cashbacknya itu sekitar 5%. Padahal kan kalau saya pakai asuransi saya nggak bayar sama sekali. Ya, tapi walaupun saya pakai asuransi tetap aja ya dari gajiannya Pak suami itu kan dipotong buat bayar asuransi ataupun BPJS. Ya tetap aja sih hitungannya sama aja ya, itu bayar sendiri buat bayar asuransinya. Nah, ya udah tuh dijelasin kan sama adminnya, katanya dapat cashback sekitar 5%. Alhamdulillah pas Pak suami udah sembuh sakitnya sekitar 2 harian, saya dikasih tuh vouchernya, ada cashbacknya sekitar yang 400 ribuan. Mau ngucapin alhamdulillah, tapi ya tetap aja sih saya ngucapin alhamdulillah ya dapat voucher gratis. Tapi alhamdulillahnya itu agak sedih-sedih gimana gitu, soalnya kan voucher gratisnya itu dari hasil Pak suami di opnam, bukan dari hasil kerja keras Pak suami di pabrik ataupun apa. Ya tapi nggak apa-apa ya, tetap alhamdulillah aja, tetap bersyukur masih diberi sakit sama Allah. Nah, untuk sakitnya itu sekitar 2 harian, saya tuh bolak-balik sendiri dari rumah sakit ke rumah. Nah, saya nginep di rumah sakit itu cuman sehari aja. Terus malam kedua saya nggak tidur di rumah sakit karena emang badan saya tuh beneran pada pegel semuanya kalau misalkan tidur di rumah sakit. Nah, kalau misalkan saya paksakin saya tidur di rumah sakit nemenin Pak suami di malam kedua, saya takutnya itu malah nanti saya sakit. Kalau misalkan saya sakit yang ada nanti malah gawat banget, nggak ada yang ngurusin anak-anak gitu kan ya. Waktu Pak suami di opnam di rumah sakit, saya juga dengan terpaksa bawa adik Moren ke rumah sakit. Tapi kalau untuk kakak Alia nggak saya bawa ke rumah sakit. Jadi kakak Alia saya titipin sama tetangga saya. Masya Allah beneran baik banget tetangga saya tuh. Nah, tetangga saya tuh yang biasa kita bareng pergi-pergi kalau misalkan nganterin kakak Alia dan juga anaknya sekolah. Namanya itu Mama Uja. Masya Allah beneran banget, kalau misalkan gak ada Mama Uja buat nitipin kakak Alia mungkin saya tuh bingung banget ya, karena saya tuh emang deketnya banget sama Mama Uja. Ya udah saya titipin aja kakak Alia sama Mama Uja, dan alhamdulillah orangnya tuh Masya Allah emang beneran baik banget. Waktu Pak suami di opnam di rumah sakit, saya beneran kayak kacau banget. Kacaunya itu karena baru pertama kali gitu loh Pak suami di opnam. Terus kan juga hidupnya itu di perantauan. Jadi waktu Pak suami di opnam, saya beneran kayak bolak-balik sendiri ke rumah, terus juga ke rumah sakit. Soalnya kalau misalkan saya tidur di rumah sakit, saya takutnya itu nanti malah saya juga ikut-ikutan sakit. Jadi saya nemenin Pak suami di rumah sakit tuh cuman 1 malam aja. Terus juga hari-hari kayak pagi sampai sore saya juga nemenin. Cuman waktu malam kedua saya nggak ikut nemenin Pak suami di rumah sakit. Terus saya ngerasa badan saya tuh udah kayak pegel-pegel banget. Saya takutnya itu kalau misalkan saya paksain nanti malah yang ada saya tuh sakit. Nah, ya udah tuh waktu malam kedua saya tidur lagi sama kakak Alia, tapi di besoknya kakak Alia tetap saya titipin sama teman saya.
Mohon maaf banget nih teman-teman semua, di video kali ini saya cuma cerita aja, pengen berbagi cerita juga lah ya sama teman-teman semua. Alhamdulillah banget, sekarang Pak Suami udah sehat lagi, udah bisa kerja lagi, udah bisa beraktivitas seperti biasa lagi. Pokoknya alhamdulillah banget, sekarang Pak Suami udah sembuh. Beneran Masya Allah banget, badan saya juga entah kenapa kayak dikuatkan gitu loh. Alhamdulillah saya tuh nggak drop sama sekali, walaupun emang bolak-balik kerasa kayak banget capeknya gitu kan ya. Oke, lanjut lagi lah ya ke videonya, nggak mau kebanyakan cerita lah, yang penting kan saya udah cerita sedikit sama teman-teman semua. Oke, di awal-awal video tadi saya ada masaknya itu ikan asap, beneran nikmat banget. Itu tuh pecak ikan asap dipakein santan, beneran Masya Allah nikmat banget rasanya. Nah lanjut lagi, setelah selesai masak-masak, di sini saya tuh lagi ganti spray. Nah untuk spraynya ini tuh spray yang kecil, soalnya kan kasur kakak Alia tuh ukurannya kecil. Kalau nggak salah ukuran kasurnya kakak Alia itu sekitar 120 kali 200. Nah kalau misalkan teman-teman pengen samaan, udah saya sebutin ya ukurannya. Untuk bonekanya kakak Alia, kemarin kan udah sempat saya cuciin semua yang ada di kamarnya kakak Alia. Nah bonekanya itu saya masukin dulu ke dalam lemari, nanti kalau misalkan saya udah balik lagi ke Karawang, baru nanti saya tatain lagi di kamarnya kakak Alia. Jadi biar nanti saya tinggal bonekanya itu nggak berdebu lagi gitu kan ya, soalnya kan nggak ada yang nempatin. Untuk spray yang di kamarnya kakak Alia ini tuh sengaja banget ya saya ganti, soalnya kan posisinya ini tuh spray habis ditidurin sama Pak Suami pas Pak Suami itu lagi shift malam. Kalau misalkan nggak diganti kayaknya nggak mungkin banget, soalnya kan baunya itu sedep banget. Nah kemarin kan saya ada cerita sama teman-teman semua kalau saya tuh udah packing baju, walaupun emang mudiknya itu masih di hari Jumat nanti, nggak apa-apa lah ya. Nah untuk packingnya ini tuh di hari Minggu kemarin, videonya baru sempet saya edit sekarang. Yang lagi saya videoin pertama ini tuh baju-bajunya Pak Suami. Kalau baju-bajunya Pak Suami tuh nggak bawa banyak, kayak cuman kaos-kaosan sama celana-celana aja. Nah kalau untuk bajunya kakak Alia sama Dek Moren, saya jadiin satu koper, yang kopernya itu warna hijau ataupun warna saki bukan sih ya, pokoknya warna itu lah ya, nanti teman-teman juga bisa lihat aja sendiri. Kalau untuk bajunya Dek Moren sama kakak Alia tuh kebanyakan kayak baju yang apa ya, kalau dilepet tuh gede gitu loh, bukan yang kayak kaos. Kalau kaos kayak Pak Suami kan misalkan dilepet ini juga jadinya itu kecil, terus juga kalau misalkan bawa banyak pun kayak nggak kelihatan bawa banyak, soalnya kan ya kayak gitu lipetannya emang beneran tipis banget. Jadi kalau punya Pak Suami ini tuh cuman satu tas aja, kalau punya kakak Alia sama Dek Moren satu koper yang kecil. Nah kalau punyanya saya itu satu koper yang warna kuning yang agak gede, yang ukuran 24 cm, 24 inci maksudnya. Nah kopernya Dek Moren sama kakak Alia ini tuh ukurannya 20 inch. Entah kenapa koper saya itu paling gede sendiri, padahal saya bawa bajunya itu nggak banyak-banyak. Mungkin karena baju saya tuh kebanyakan baju bahan ceruti, terus baju bahan kayak rajut-rajut gitu kali ya, makanya waktu saya tatain di koper tuh beneran kayak ngembang banget gitu loh. Tapi waktu saya lagi natain baju-baju saya di koper itu lupa banget nggak saya videoin, jadi cuman yang saya videoin itu bajunya Dek Moren, kakak Alia sama Pak Suami aja. Rasanya itu Masya Allah beneran happy banget ya kalau misalkan baju-baju tuh udah ditatain kayak gini. Jadi nanti tuh saya tinggal nginget-nginget apa aja yang perlu saya bawa. Contohnya itu yang belum saya tatain kayak persabunan. Biasanya saya di kampung tuh tetap aja ya bawa sabun, walaupun emang tinggal ngambil aja sih kalau misalkan saya nggak bawa sabun di mama, soalnya kan mama itu jualan. Tapi saya entah kenapa lebih enak bawa sendiri aja dari sini. Terus kayak makeupnya kakak Alia itu juga belum saya masukin ke dalam tas. Insya Allah nanti aja saya masukinnya itu dadakan. Yang penting baju-baju tuh udah masuk duluan ke dalam koper ataupun ke dalam tasnya masing-masing. Untuk bajunya kakak Alia sama Dek Moren waktu mau saya sleting lagi tuh Masya Allah beneran susah banget ya, sampai saya dudukin tuh kopernya jadi biar nanti tuh bisa ketutup dengan sempurna. Soalnya kalau nggak didudukin tuh agak lumayan susah banget. Ini aja dengan terpaksa bajunya kakak Alia nggak muat di bagian sebelah sini, jadi nanti bajunya kakak Alia ada yang saya taruh di atas bagiannya Dek Moren, yang di sebelah sini nih. Nah biasanya saya pribadi kalau misalkan mau mudik, saya pastikan baju-baju yang masih ngegantung itu saya cuciin semuanya, kayak mau kena, kokonya Pak Suami, sarung, sajadah, dan yang lain-lainnya. Kalau untuk spray nggak saya copotin di kamarnya saya, soalnya kan biar nanti debunya itu nempel di spraynya aja. Nah tapi kalau untuk yang kamarnya kakak Alia itu kan baru saya pasang, mungkin sih nanti kalau saya balik lagi ke sini cuman saya kebutin aja gitu loh pakai sapu lidi ataupun apa. Nah ini dia barang bawaan saya, padahal mobil saya tuh kecil ya, tapi barang bawaannya itu Masya Allah banyak banget. Tapi nggak apa-apa, tenang aja, itu tuh muat ya di dalam bagasi saya di bagian belakang banget. Kalau di bagian depan itu kan saya sama Pak Suami sama Dek Moren, kakak Alia itu biasanya di tengah tidur gitu pakai bantal.
Oke, lanjut lagi. Di sini saya tuh lagi unboxing. Nah, kemarin saya tuh habis beli celana kargo. Ini celana kargo waktu saya beli itu sekitar harga 70 ribuan kalau nggak salah. Nah, waktu saya bayar itu cuman jadi 50 ribuan aja. Beneran murah banget kan ya. Nah, untuk celana kargonya ini saya pilih nomor 28. Harusnya sih kayaknya saya pilih nomor 27 aja biar nanti tuh nggak terlalu kegedean. Jadi kalau pakai celana ini saya harus tetap pakai sabuk, soalnya kalau nggak pakai sabuk itu tuh bisa melorot. Untuk celana dengan harga 50 ribuan ya oke lah ya. Tapi kalau misalkan dibandingin sama celana kargo saya yang warna coklat sama warna hitam, kayaknya sih agak bagusan yang warna coklat sama yang warna hitam. Sampai sini video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.